Oke, baik. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di video kedua ini mungkin aku akan lebih bahas tentang penjelasan-penjelasan tambahan dan juga tujuan audit ya. Mungkin tadi kan kita udah bahas ya terkait internal control dan juga substantif tesnya. Nah, tapi kan itu belum menunjuk asersi ya. Tapi kalau kalian udah tahu kata kuncinya terkait asersi mana sih yang dipakai. Nah, jadi kalau di Arens ini ada beberapa asersi, nanti aku cari kesamaannya dengan beberapa hal yang mungkin kita kerjain di level Blossom. Nah, yang pertama adalah kita akan melihat tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, di sini kalau misalkan detail-detailin atau mencocokkan ya, atau ini bisanya valuation investment juga bisa. Jadi tujuannya adalah instrumen keuangan seperti aktivitas yang terdaftar pada kedua aktivitas investasi telah di-vote dengan benar dan sesuai dengan buku besar umum atau detail-in. Nah, ini kan berarti kan biasanya sama dengan valuation and allocation ya. Jadi prosedurnya itu untuk menguji rincian saldo atas instrumen keuangan atau marketable securities adalah pertama adalah memvoting schedule investasi. Lalu yang kedua adalah membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan. Yang ketiga adalah menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Nah, ini kalau udah menelusuri saldo akhir ke besar umum biasanya eksistensi atau completeness ya bisa ya sama valuation option. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena investasi itu biasanya ada yang diperdagangkan, dikategorikan sebagai perdagangan, tersedia untuk dijual AFS, dan juga ditahan sampai jatuh tempo atau apa ya kemarin HFC ya, held for collection. Nah, itu juga bisa. Jadi kan schedule itu tuh juga schedule dari investasi ini biasanya mencangkut estimasi nilai wajar yang dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, aku belum tahu nih apa maksudnya ini ya, tapi kayaknya lebih fokusnya dengan ini kategorisasinya. Yang kedua adalah ada 3 langsung ya. Ada ketiga asersi. Yang pertama adalah kalau di sini instrumen keuangan seperti schedule investasi memang ada eksistensi. Yang kedua sudah dicatat kelengkapan, dan yang ketiga adalah sudah akurat atau keakuratan. Nah, biasanya ini valuation ya. Nah, itu tuh bisa dilakukan dengan yang pertama adalah konfirmasi broker dan dealer. Yang kedua adalah inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif ya. Yang ketiga adalah menginspeksi perjanjian yang berdasari. Nah, kenapa kita perlu konfirmasi di broker dealer? Karena konfirmasi memberikan bukti yang mencukupi sehingga auditor tidak perlu menginspeksi sekuritas atau kontrak secara fisik. Nah, berarti ini yang kedua ini mungkin tambahan ya kalau misalnya kita tidak dapat brokernya gitu. Tapi memang secara lengkapnya adalah kalau di sini sekuritas kontrak biasa dan kontrak biasanya dipegang oleh broker dealer. Nah, ya jadi makanya itu penting sebelumnya aku jelasin kenapa broker dealer penting itu karena kalau misalkan kita dapat konfirmasi kita tidak perlu lagi inspeksi fisiknya lagi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga aku bakal jelasin ya kenapa kita auditor itu perlu minta konfirmasi broker atau dealer itu terkait ini, karena kita tadi ya eksistensi kelengkapan dan akurat, dan juga kenapa itu penting karena kita nih akan memastikan bahwa manajemen itu tidak berupaya menutupi kekurangan kas dengan hitung ganda kas. Nah, ini juga dengan konfirmasi tadi ya. Nah, selain itu, pengujian yang lebih ekstensif atau yang lebih luas itu terkait dengan kelengkapan juga akan diperlukan sebagai instrumen keuangan derivatif. Nah, seperti memeriksa kontrak derivatif tadi ya, dan juga kita bisa membaca notulen rapat direksi yang berhubungan dengan aktivitas hedging dan investasi. Nah, itu yang untuk kedua. Yang ketiga adalah kita klasifikasi. Ya, jadi instrumen itu harus diklasifikasi secara tepat di laporan keuangan. Ini sama kayak rate obligation atau presentation of disclosure juga bisa ya teman-teman. Ini adalah kalau misalkan yang pertama itu kita bisa pakai pengujian atas klasifikasi yang tepat dari perdagangan tadi ya, ada 3 ya, ada yang trading, ada yang FS, dan juga ada yang held for collection atau ditahan sampai jatuh tempo. Yang kedua adalah kita verifikasi klasifikasi yang tepat dan catatan kakinya itu terkait dengan estimasi nilai wajar tingkat 1, 2, dan 3. Nah, maksudnya mungkin kalau aku mikir ini lebih kepada ini ya, yang kemarin equity method, cost method, sama konsolidasi. Nah, itu juga penting tuh. Nah, kenapa klasifikasi ini maksud ini kenapa harus diutamakan? Karena di sini klasifikasi ini berdasarkan dengan manajemen dan memerlukan pertimbangan. Nah, ini penting juga. Makanya kita sebagai auditor kita harus tahu nih klasifikasinya itu udah tepat belum? Penilaian nilai wajarnya juga tepat ya. Karena kan sebelumnya kita kan harus tahu harga
harga pasar ya. Jadi kan memang itu juga penting teman-teman. Nah, yang kedua adalah di sini kalau transaksi dengan instrumen keuangan itu harus dicatat pada periode yang tepat atau cut off. Nah, di sini kalau cut off itu yang pasti kita akan memeriksa transaksi yang mendekati akhir tahun dan juga nasihat broker atau konfirmasi broker terkait dengan yang menentukan apakah dicatat pada periode yang sesuai. Jadi kita juga masih butuh broker. Nah, di sini yang kenapa kita dibandingkan? Karena kita butuh cut off itu jauh lebih penting dalam menguji transaksi. Jika klien itu ingin mencatat keuntungan atau kerugian pada penjualan pada akhir tahun. Nah, takutnya nanti itu sebenarnya di tahun depan kok diakui di sekarang gitu kan. Jadi kan kayak revenue yang dicepatin gitu. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya itu adalah bahwa instrumen keuangan dan yang tercantum dalam schedule aktivitas investasi pada akhir tahun itu sudah dicatatkan pada jumlah yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi atau net realizable value. Nah, ini catatan penting teman-teman. Kalau di instrumen keuangan itu ada namanya NRV ya. Net realizable value maksudnya kita itu akan memastikan dengan ini yang pertama. Ya, prosedurnya itu adalah memverifikasi harga pasar yang didapatkan. Nah, kalau NRV itu biasanya hubungannya sama valuation and inflation ya. Kalau di Apple Blossom bisa, karena ini lebih kepada perhitungan nilainya, karena kita harus memverifikasikan harga pasar nih. Terus ini juga bisa menguji klasifikasi manajemen tadi ya, terkait estimasi tingkat nilai wajarnya, tadi ada 3 ya. Yang selanjutnya adalah menguji asumsi manajemen terkait penilaian. Nah, ini juga. Kenapa kita butuh asumsi manajemen? Karena ketika ada karena adalah yang ini adalah tujuan audit yang paling sudah diuji dan prosedurnya bervariasi tergantung strategi investasi klien dan juga instrumen keuangan. Nah, kan instrumen keuangan itu ada 3 ya. Jadi kan memang butuh asumsi juga dari manajemen dan bagaimana manajemen itu punya spesialisasi. Nah, yang keempat ini maksudnya. Jadi kita harus mempertimbangkan penggunaan jasa spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar. Nah, ini juga ya. Jadi kan butuh nih kayak broker dealer tadi itu karena biar tahu nilainya itu sudah tepat belum sih yang dicatat oleh si klien. Yang terakhir adalah mempertimbangkan apakah diperlukan penunduran nilai kerugian. Nah, ini terkait dengan kayak ini ya, apa namanya, kalau misalkan nilainya turun, investasi yang biasanya FS sama itu kan mereka kayak punya apa ya, unrealized gitu ya. Nah, kan punya akun sendiri. Nah, makanya kita tuh diperlukan gitu. Kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir adalah kita harus tahu bahwa entitas itu punya hak atas instrumen yang tercantum pada schedule aktivitas investasi atau ini asersi terkait right and obligation. Nah, kenapa itu penting? Nah, karena kita harus melakukan ini karena hak yang diuji bersamaan itu akan diuji dengan ekstensi dan keakuratan ketika mereka pembelian. Nah, jadi kan kalau investasinya benar itu punya dia dan memang duitnya itu juga dia beli atas nama duit dia gitu kan, bukan ngutang. Ya, itu juga penting teman-teman. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita meriksa dokumen kontrak dan kontrak yang mendasari. Yang kedua adalah konfirmasi tadi ya syarat-syarat signifikan dengan pihak terkait ya. Ini adalah broker dan dealer terkait dengan kontrak derivatif yang udah dijelasin tadi. Yang terakhir adalah kita mereview notulen rapat. Nah, notulen rapat untuk menentukan apakah ada sekuritas yang digadaikan atau sebagai anggunan. Nah, ini kan maksudnya adalah kalau misalkan ada investasi yang kita misalkan beli aset gitu kan. Nah, beliin usaha ngutang lah, ngutang terus kita jadikan investasi salah satu investasi ke perusahaan itu kita jadikan kayak apa ya, anggunan atau semacam misalnya biar bisa bayar, kalau nggak bisa bayar nanti diganti pakai investasi ya, anggunan lah gitu kan, digadai ya. Itu juga harus diperhatikan tuh dengan notulen rapat. Nah, jadi teman-teman ingat ya, aku juga bakal nge-review ngerekap kalau kita butuh dokumen itu. Yang pertama adalah kita butuh perjanjian terkait kontrak derivatif sekuritas, terus ada kita butuh schedule aktivitas investasi, aku catat aja lah ya. Jadi tadi kita butuh yang pertama notulen rapat ya, ini bukti-buktinya notulen rapat. Yang kedua itu adalah schedule investasi, aktivitas investasi terkait penjualan pembelian ya, investasi, buku besar investasi ya, buku besar berkaitan dengan investasi bisa, nilai ledger lah gitu ya. Terus konfirmasi ya, konfirmasi broker dealer. Terus dealer. Yang kelima adalah tadi kita butuh ini ya apa manajemen tadi udah ya, review dan rapat udah, apa yang belum udah ya, dokumen kontrak, oh ya dokumen kontrak, sorry,
Aduh, nambah lagi berarti. Dokumen kontrak di sini dokumen atau kontrak terkait investasi. Nah, ini juga. Sudah cukup ya saudara kalau misalkan ini ya teman-teman. Mungkin sekian dari yang aku jelasin, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.